Salam, selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah minggu. Bagi Bapak Ibu dipersilahkan mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dan kita akan menggunakan liturgi minggu versi keluarga, serta akan dilayani oleh seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Telangkah. Baiklah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati, akal, dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara diundang bangkit berdiri. Kita akan mentariskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut potong dan salam tadi, kita menyanyi dari nyanyian pelengkap kidung jemaat nomor 13, bait yang pertama dan yang kedua. Kita masuk rumahnya. Biarkanlah sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa-dosa kami, dan biarkanlah sucikan, bersihkan, kuduskan hidup kami, dan setiap hari hidup kami boleh berkenan bagi kepujian nama Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang kami lakukan Tuhan, dan kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Kita sambut petunjuk hidup baru tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 58 ayat yang pertama dan yang ketiga. Semua yang tercipta.
Ya Allah Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, kembali kami datang sembah sujud di hadapan ya kudus ya Tuhan. Bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih ya Bapa atas apa kehidupan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, sebentar saat lagi kami akan membaca sebagian dari firman. Biarlah kiranya firman itu boleh menjadi berita dan terang suluh bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah pada kami pada saat ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita dari kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai sejauh demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari
akan ada Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 57 bait yang pertama. Salam, Bapak Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu yang ada di rumah, puji Tuhan, kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam persekutuan ini. Dan mari kita satu dalam doa sebelum kita bersama belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ketika hari ini kembali kami masih diberikan kesempatan nafas kehidupan, terlebih kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh memahami firman Tuhan. Tolonglah kami akan mengerti setiap maksud-Mu, sehingga kami benar-benar sungguh hidup di dalam kasih Kristus. Kami benar-benar melakukan firman Tuhan. Kami boleh benar-benar hidup dalam kasih yang menyelamatkan. Kami boleh hidup diperbaiki dan senantiasa dalam kasih Kristus. Ya Tuhan, berkuasalah pada kami saat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Tolonglah kami untuk memahami hikmat dari firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-40 hingga yang ke-42 dengan judul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan ini kita diperhadapkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada para murid. Kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan hari ini, bahwa bagaimana Yesus mengutus para murid dan memberikan bagian nasihat penting apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh para murid ketika mereka melakukan tugas pelayanan. Apa yang harus mereka persiapkan, apa yang harus mereka kerjakan. Nah, karena itu bagian selanjutnya ada pasal yang ke-11, meskipun bukan bagian dari bacaan ini, tapi saya akan bacakan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu mempunyai
Tidak ada orang yang sama, ya. Karena itu setiap orang punya pemikiran yang berbeda, kehidupan sosial yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, cara penyelesaian masalah yang berbeda, pengambil keputusan yang berbeda, berbicara berbeda, dan dalam pola-pola mengasuh anak berbeda, dan tidak bisa disamakan. Orang satu dengan orang yang kedua tidak bisa disamakan dalam banyak perspektif. Nah, begitu pula dengan bagian pekerja-pekerja yang dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Ke-12 murid Yesus mempunyai karakter juga yang berbeda-beda. Ada yang setia, ada yang kurang setia, ada yang berbagai macam karakter yang mereka miliki. Ketika orang yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan, semisal hamba Tuhan, juga semuanya berbeda, tidak sama. Ada mungkin yang rajin tersenyum, ada mungkin yang rajin cenderung, ada mungkin yang riang gembira, ada yang mungkin pandai menyanyi, ada yang mungkin pandai berkhotbah, mungkin ada yang pandai bersosialisasi dan sebagainya. Tetapi semua masing-masing orang memiliki nilai positif dan negatif dari orang itu masing-masing. Dan untuk itu tidak bisa disamakan. Kembali saya katakan, begitu pula kepada orang yang percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah menerima orang lain secara penuh, baik itu nilai positifnya maupun nilai negatifnya. Artinya dalam hal ini bukan hanya seorang nabi, bukan hanya pemberita, bukan hanya penyampai firman Tuhan, tetapi secara umum. Tetapi bagian ini jelas disampaikan tentang penerimaan kepada murid Yesus, penerimaan terhadap murid Yesus, penerimaan kepada pribadi yang dipakai untuk memberitakan kabar sukacita atau firman Tuhan. Nah, ini jelas disampaikan di sana. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam bagian ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada banyak orang menerima ketika ada pendeta, hamba Tuhan datang ke suatu daerah atau suatu wilayah, menerima dengan baik, welcome, selamat datang, sukacita, bergembira, sosialnya bagus, dan kemudian dalam pekerjaan juga baik. Tetapi yang terpenting di sini bukan hanya menerima oknumnya atau pemberita itu atau pengkhotbah itu atau menyampaikan firman Tuhan, tetapi terlebih daripada itu menerima firman Tuhan yang dibawanya. Karena ada banyak juga orang yang menerima orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi belum tentu menerima firman Tuhan. Karena itu pada bagian ini saya ingin menekankan firman Tuhan ini yang harus kita terima, bukan orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi memang betul ketika kita sudah menerima orang yang menyampaikan firman Tuhan, itu adalah bagian bagus juga. Tetapi terlebih daripada itu, yang terpenting adalah firman Tuhan yang dibawanya. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ada banyak orang yang mungkin menerima orang yang menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak menerima firman Tuhan. Itu terbukti. Ada banyak karakter orang, bahkan jemaat, begitu. Di banyak tempat juga ada yang menyampaikan bahwa mungkin ketika pendeta, pengkhotbah, pemberita firman Tuhan menyampaikan, mungkin terlalu panjang, atau mungkin juga terlalu pendek, atau mungkin intonasinya kurang jelas, atau mungkin apa yang disampaikan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagian apa yang tampak di sana. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah esensi inti dari firman Tuhan, bukan dari siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, kembali itu tadi saya katakan, karena banyak orang mungkin bisa menerima orang yang menyampaikan firman Tuhan, tapi belum tentu menerima firman Tuhan. Dan biasanya ketika hal ini terjadi, ketika firman Tuhan mulai disampaikan, ada banyak orang yang tidak suka menerima. Mungkin posisi atau waktu di mana orang menerima firman Tuhan itu adalah kesempatan yang baik untuk ngobrol. Jadi tidak sedikit ketika di gereja, bahkan dalam persekutuan,
ketika pendetanya menyampaikan firman Tuhan, atau mungkin orang yang dipercayakan menyampaikan firman Tuhan, dan kemudian juga jemaatnya juga menyampaikan firman Tuhan kepada tetangganya, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan setelah itu. Dan ini menjadi pertanyaan besar, firman Tuhan ini bisa diterima atau tidak pada bagian ini. Nah, karena itu ada banyak orang, oknum, yang berusaha untuk mengemas sedemikian rupa sehingga kita terlena dengan kemasan, sehingga kita terlena dengan apa yang tampak. Tetapi pertanyaan saya adalah, benarkah kita sudah menerima firman Tuhan, atau hanya kita menerima apa yang menyukakan hati kita? Jangan sampai kita hancur, jangan sampai kita terpengaruh oleh tampilan-tampilan sehingga banyak orang yang melupakan dan kepincut dengan apa yang terlihat dan tampak, sehingga melupakan inti dari firman itu sendiri. Karena ke depan akan semakin banyak kemasan-kemasan yang menggairahkan, kemasan-kemasan yang menggoda, kemasan-kemasan yang membuat kita terlena. Dan di sini kita mempunyai hal yang penting, bahwa yang ingin kita terima firman Tuhan atau kemasannya, atau bahkan oknum yang memberikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita harus jeli, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita terima dengan sungguh, dan kemudian kita boleh belajar bersama-sama. Kita menerima hal yang benar dan kita menolak kabar yang sesat. Kita menerima kabar baik dan menolak kabar yang sesat. Dan dalam hal ini tentu kita akan belajar bersama-sama bahwa kita harus menerima firman Tuhan. Dan firman yang disampaikan kepada kita pada saat ini, menerima pribadi yang menyampaikan firman Tuhan juga menerima firman Tuhan dalam hati kita. Karena setiap kita diutus untuk menjadi berkat dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bekerja bersama-sama untuk melihat kembali inti dari kebenaran firman Tuhan, melihat kembali bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita, melihat kembali bahwa setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan harus kita terima dan menerima dengan sukacita, karena disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Jangan sekali-kali kita menolak akan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberkati firman bagi kita sekalian, dan kita boleh mendapatkan sukacita dan berkat dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita boleh diberkati, kita menjadi berkat, dan terlebih daripada itu kita boleh menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Amin untuk firman Tuhan. Mari satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang bijaksana, tidak hanya melihat sisi buruk dari orang-orang di sekitar kami, tetapi kami juga mampu melihat sisi baik dari orang-orang di sekitar kami. Terlebih buat orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil, siapapun mereka Tuhan, agar kami boleh menerima mereka dengan hati yang baik, dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus untuk menerima kabar itu. Dan terlebih daripada itu, bukan hanya menerima secara personal atau pribadi kehidupan jasmaninya, tetapi kami terlebih boleh menerima firman yang disampaikan, sehingga persekutuan kami setiap hari boleh mendatangkan sukacita. Kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh, kami menerima kabar sukacita dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kami boleh senantiasa diperbaharui. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk mengerti, memahami maksud-Mu melalui firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup untuk berdampingan. Ya Tuhan, pada saat ini kembali kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat Kristen yang ada di berbagai tempat. Biarkanlah Tuhan
untuk boleh berkenan memberkati mereka. Terlebih di tengah pandemi wabah virus corona yang sedang menimpa kami masing-masing, sehingga kami tidak lagi dapat melakukan persekutuan di gedung gereja. Tapi biarkanlah ini tidak mengurangi rasa syukur kami, karena Engkau boleh hadir di berbagai tempat. Dan melalui ibadah ini kami boleh bersama-sama tetap menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan. Tolonglah kami agar kami memperoleh kesehatan daripada Tuhan, dan kami mampu menjaga kesehatan kami. Dan biarkanlah Tuhan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan terlebih daripada itu kami boleh menjaga iman kami di dalam Tuhan meskipun kami menghadapi masa sulit. Dan biarkanlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk membantu bersama memutus rantai penularan virus ini, ya Tuhan. Tolonglah juga bagi seluruh jemaat Kristen yang mungkin tidak dapat ambil bagian dalam persekutuan. Tolonglah kami agar kami mampu memberikan diri, memberikan kesempatan untuk bersekutu dalam persekutuan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan juga kemajuan pelayanan jemaat GKI Telangkah yang ada. Biarkanlah dengan kasih Tuhan memberkati para pekerja yang Tuhan percayakan, juga melalui Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis bersama dengan Ketua Resort, bahkan juga jemaat yang ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memajukan gereja, mengupayakan kebaikan-kebaikan, dan biarkanlah pertumbuhan jemaatmu bukan hanya secara jumlah, namun kualitas pun mengikutinya. Tuhan Yesus, berkatilah setiap pelayan-pelayan yang dilakukan oleh pekerja gereja yang dipersiapkan melalui banyak hal, baik itu siaran tunai, baik itu live streaming, baik itu persekutuan dari rumah ke rumah, apapun yang diusahakan Tuhan demi terjaganya hubungan, demi lancarnya pelayanan, demi pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami dari tingkat atas sampai pelosok desa, agar biarkanlah Tuhan berkati sehingga para pemimpin kami boleh dengan sungguh melaksanakan tugas tanggung jawab, membantu melayani masyarakat dengan keberadaan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi banyak orang yang mungkin terpapar dan terlebih mengalami kesulitan, baik itu ekonomi bahkan kesehatan karena virus yang melanda. Biarkanlah Tuhan membantu, memberikan jalan keluar bagi setiap kami, agar kami kembali boleh hidup dalam kasih Kristus dan menyelesaikan, bahkan keluar dari kesulitan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami dengan setiap keberadaan kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan bangsa kami, orang-orang yang mengalami kesulitan, dan biarkanlah Tuhan kami boleh hidup saling mendoakan satu dan yang lain. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syafaat ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan yang terambil dari 2 Korintus ayat yang pasal yang 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya dapat mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Terimalah persembahan ini yang kami berikan dengan sukacita. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi maupun
persembahan kita menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 146 sampai persembahan selesai dikumpulkan. PKJ 146. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi kembali dari nyanyian NKB 210 ayat yang pertama. Jemaat bangkit berdiri, kuutus kau. NKB 210 ayat yang pertama. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.